loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, tetap semangat ya dalam belajar, walaupun video pembelajaran ini agak telat disampaikan. Baik anak, kali ini kalian masih belajar di tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak lihat gambar apa ini? Ya, ini gambar seperti candi anak-anak ya. Seperti candi. Nah, nanti anak-anak akan tahu candi apakah ini, siapakah yang membuatnya, pada saat kerajaan siapakah ini. Ya, karena tema kita sekarang masih di tema 5 tentang pahlawanku. Anak-anak, ini adalah cover buku tema 5 pahlawanku ya. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mempraktekkan penanganan luka memar. Apakah luka memar itu? Ya, nanti akan dijelaskan ya. Yang kedua, siswa dapat melakukan percobaan cakram warna. Anak-anak ya. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan informasi tentang tokoh Bala Putra Dewa. Siapakah Bala Putra Dewa itu? Ya, nanti dijelaskan setelah kalian belajar ya. Yang terakhir, siswa dapat menemukan garis sejajar dan garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak. Ya, kita masuk di pembelajaran 3, masih di subtema 1, perjuangan para pahlawan. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani. Ya, apakah itu meneladani anak-anak? Ya, dengan meniru ya sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Orang lain itu anak-anak bisa teman sendiri, bisa sahabat sendiri. Memang ada juga yang memang tidak kita kenal. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Caranya itu memang banyak anak-anak ya. Menolong itu bisa dengan langsung apabila dia terjatuh. Ya, apabila terjatuh, kita langsung mendekat kepadanya, lalu menolong agar dia terbangun. Atau apabila dia terluka, kita bantu untuk mengobatinya. Itu adalah salah satu cara menolong orang lain, anak-anak ya. Nah, ini ada contoh. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Aduh! Ya, terjatuh Edo. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Aduh! Aduh! Ya, kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada Edo. Ya, anak-anak, ternyata Lani baik ya, membantu Edo mengobati luka memar. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi pada Edo? Apa yang terjadi pada Edo? Ya, Edo sedang bermain sepak bola, tiba-tiba terjatuh. Lihat yang garis merah ini anak-anak ya. Tiba-tiba Edo terjatuh. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Apa yang dilakukan? Oh, ini Edo berkesakitan ya. Yang dilakukan adalah Lani menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Menolong Edo yang terjatuh, yang berteriak kesakitan. Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Sudah belum anak-anak? Ya, betul. Sudah. Karena Lani menolong temannya yang sedang sakit atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Itu salah satu
contoh sikap kepahlawanan, yaitu dengan menolong teman yang membutuhkan atau teman yang terjatuh. Seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Bagaimanakah ciri-ciri luka memar? Nah, anak-anak, mungkin kalian sudah pernah mengetahuinya atau sudah mengalaminya luka memar. Cuma namanya mungkin baru mendengar. Kok luka memar ya? Ya, kita lihat gambar luka memar itu bagaimana. Lihat ya. Nah, ini seorang anak yang terjatuh, lalu ada luka memar. Ciri-ciri bagaimana, anak? Silakan lihat. Itu yang ditunjuk oleh seorang bapak ini, ciri-ciri luka memar. Ya, luka memar itu seperti ada warna biru, anak-anak ya. Biru atau ungu, ya. Memang tidak mengeluarkan darah. Tetapi apabila dipejet atau dipijit, maka luka itu akan terasa sakit. Aduh, jangan. Nah, gitu ya. Itu adalah luka memar ya. Memah atau memar. Nah, ini sama anak-anak. Ini juga luka memar, hanya posisinya berbeda. Ini lebih panjang. Ya, itu ciri-ciri luka memar, yaitu warnanya kebiru-biruan dari kulit kita. Baik, selanjutnya. Sekarang, dengan temanmu lakukan praktek pengobatan luka memar dengan mengikuti tahapan berikut. Tahapan mengobati luka memar. 1. Kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih. Kompres itu anak-anak dicuci, dielap. Ya, itu kompres ya. Kainnya itu sudah basah. Ya, sudah basah. Lalu tempelkan ke luka memar dengan kain yang bersih dan dicelupkan dalam air yang dingin. Nah, airnya itu harus dingin agar lukanya cepat sembuh. Jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka. Kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit. Tujuannya supaya pembuluh darah melebar dan darah lancar, sehingga proses penyembuhan lebih cepat. Ya, jika darahnya lancar mengalir karena air hangat, maka penyembuhan akan lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke air dingin dan air hangat secara bergantian. Jadi kalau bisa, ini kainnya ini anak-anak ada 2. Yang satu air hangat dulu, setelah itu air dingin. Lalu air hangat, air dingin secara bergantian hingga luka memarnya tidak terasa kembali. Ya, walaupun warnanya tetap tidak bisa hilang dalam sekejap anak-anak ya. Secara bertahap antara 2-3 hari. Paling tidak rasa sakitnya itu akan sedikit demi sedikit akan menghilang. Nah, sekarang ceritakan pengalamanmu melakukan pengobatan luka memar dalam bentuk tulisan. Hal-hal yang harus kamu tulis adalah ciri-ciri luka memar, bagaimana cirinya, lalu bagaimana cara pengobatannya, dan nilai-nilai yang dikembangkan dalam menolong orang atau teman. Membantu teman yang terluka adalah cerminan sikap pahlawan. Ya, sikap pahlawan yang menolong teman dalam kesusahan atau terjatuh. Ayo mencoba. Pantang menyerah merupakan sikap yang perlu diteladani dari seorang pahlawan. Kamu juga dapat menerapkan sikap tersebut dalam pembelajaran. Misalnya ketika melakukan percobaan. Kamu sudah pernah melakukan percobaan tentang cahaya? Sudah pernah belum? Misalkan kalian memegang kaca, lalu kalian keluar rumah pada saat pagi atau siang hari. Lalu terkadang ada cahaya bulat atau dari kaca spion motor.
Ya, itu adalah percobaan. Cahaya bisa memantul, atau nanti kita lihat apakah cahaya mempunyai warna. Ya, masih ingatkah kamu tentang sifat-sifat cahaya? Ya, yang bisa dipantulkan, bergaris lurus, dan sebagainya. Sampaikan lagi sifat-sifat cahaya tersebut kepada teman-teman di sebelahmu. Mata kita berfungsi sebagai teropong cangkir. Cahaya menembus lubang kecil berwarna pupil dan berhenti pada layar yang disebut retina. Itu mata kita itu luar biasa, anak-anak, super canggih. Ya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini membuat gambar terbalik. Saraf mata menghubungkan retina dengan otak yang membalikkan gambar ke bentuk sebenarnya. Jadi awalnya anak-anak gambar yang diterima oleh saraf mata itu awalnya itu ternyata terbalik, tapi lalu oleh otak dibalikkan sehingga gambarnya menjadi yang berdiri, tetap berdiri, ya tidak kebalik. Jika orang melihat berdiri itu kok kebalik, dia tidur atau kepalanya di bawah. Ya, ternyata cahaya memiliki peranan penting dalam proses penglihatan. Jelas anak-anak? Jika tidak ada cahaya, tentunya kalian tidak akan melihat ya. Kalian sudah pernah merasakan mati lampu di malam hari? Ya, apakah bisa melihat? Tidak ya. Kalian akan tidak bisa melihat jika mati lampu di malam hari. Membuat cakram warna. Kamu bisa membuktikan bahwa cahaya putih matahari terdiri atas 7 warna dengan membuat cakram warna. Potongan kertas membentuk lingkaran. Ya, anak-anak. Warnai kertas sesuai dengan 7 warna pelangi. Putarlah kertas tersebut dengan kecepatan tinggi. Ya, warna pelangi, kalian tahu anak-anak? Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Me, merah. Ji, jingga. Ku, kuning. Hi, hijau. Bi, biru. Ni, nila. Yu, ungu. Me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Kalian harus bisa ya. Jika disingkat me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Perhatikan warna yang tampak saat kertas berputar kencang. Cobalah beberapa variasi besar juring lingkaran pada setiap warna. Amati hasilnya. Variasi manakah yang menghasilkan warna putih paling jelas? Nah, ini anak-anak ya. Kalian buat lingkaran di kertas karton, lalu diwarnai, lalu digunting dulu sebelum diwarnai. Setelah itu diberi lubang oleh paku, lalu dibuat ada talinya, lalu ditarik mundur gitu, nah, sehingga berputar cepat. Ya, seperti permainan gitu ya. Nanti warnanya apa ya? Itu adalah cakram warna ya. Mejiku hibiniyu. Nah, ini dari sini. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, itu adalah warna-warnanya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke penilaian pembelajaran 3. Sini ada soal. Yang pertama, jika ada teman yang terjatuh, sebaiknya kita harus titik-titik. Yang kedua, apakah menolong teman itu merupakan sikap seorang pahlawan? Ya, sikap pahlawan tidak. Yang ketiga, ciri-ciri luka memar adalah bagaimana? Titik-titik. Yang keempat, tuliskan 3 tahapan dalam mengobati luka memar. Bagaimana tahapan-tahapannya? Lalu yang kelima, bagaimana proses cahaya dalam membantu proses penglihatan mata? Nah, itu ada 5 soal yang harus kalian jawab. Ya, seperti biasa nanti akan dikumpulkan kepada Bapak atau Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 subtema 1. Perjuangan para pahlawan.
Kamu sudah mengetahui perjuangan Raja Purnawarman? Ya, Raja Purnawarman yang sungguh luar biasa sehingga rakyatnya menjadi tentram. Maukah kamu mengetahui perjuangan raja lainnya? Ya, ayo kita cari tahu bersama. Kita sekarang akan membahas kerajaan lain yang tidak kalah hebatnya dengan Raja Purnawarman. Nah, ini adalah Baraputra Dewa. Ini raja, ini anak-anak raja kerajaan Sriwijaya. Balaputra Dewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, ini anak-anak sekilas gambar Raja Balaputra Dewa, dan ini adalah peta, ya, peta kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh raja tersebut. Ya. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Balaputra Dewa berjuang membangun armada laut dan menjadikan Sriwijaya kerajaan yang makmur. Nah, ini anak-anak, ya, Raja Balaputra Dewa yang membangun Sriwijaya. Nah, ini adalah salah satu bukti peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya yang masih bertahan. Ya, adalah Candi Muara Takus, ya. Bukan tikus anak-anak, ya. Candi Muara Takus. Ini adalah candi kerajaan Sriwijaya. Ya, bentuknya agak tinggi, memanjang, ya. Lalu di sini ada tempat buat orang melakukan bersembahyang, ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang garis sejajar dan garis berpotongan. Amati percobaan berikut. Ya. Garis pada suatu bidang permukaan yang tidak pernah berpotong disebut garis sejajar atau paralel. Jadi garis AB dan garis C itu, ya, garis yang tidak pernah berpotongan. Semuanya akan lurus terus, ya. Lurus, tidak akan pernah menempel. Itu disebut garis sejajar atau paralel. Nah, kalau dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut bertemu di salah satu titiknya, ya. Bertemu di salah satu titiknya, ini anak-anak, ya, di sini itu adalah garis berpotongan. Ini yang ada silang, ini yang ada tanda tambah. Ya, itu adalah berpotongan. Baik, kita selanjutnya amati garis-garis berikut. Nah, ini jalan kereta api, itu garis sejajar anak-anak, ya, karena terus tidak akan bertemu. Lalu ini gambar untuk stadion orang menonton, ya. Untuk orang menonton itu ada garis berpotongan. Lalu ini daun anak-anak, garis sejajar. Daun pintu ada yang sejajar, ada yang berpotongan, ya. Itu adalah ciri-ciri garis sejajar dan berpotongan. Baik anak, sekarang kita masuk ke penilaian pembelajaran. Oh maaf, bukan pembelajaran 2 ini anak-anak. Penilaian pembelajaran 4. Ya, belum diedit. Siapakah nama raja di kerajaan Sriwijaya? Nama rajanya siapa anak-anak, ya? 2. Raja Balaputra Dewa membangun apa? Ya, titik-titik. Yang ketiga, apakah bukti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya? Buktinya apa anak-anak, ya? Lalu yang keempat, apakah arti dari garis sejajar? Garis sejajar adalah titik-titik. Lalu yang kelima, garis berpotongan adalah titik-titik, ya.
Itulah anak-anak 5 soal yang harus kalian kerjakan dan kalian tulis. Nanti akan Bapak atau Ibu gurumu akan mengeceknya atau akan menilainya. Ini anak-anak ingat ya, ini penilaian pembelajaran 4, bukan pembelajaran 2. Ya, baik anak-anak, pembelajaran tema 5 pahlawanku subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 3 dan 4 telah selesai. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.